Hai semua, welcome to my channel. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini aku lagi bikin cookies nih. Jadi ini dough-nya yang udah aku diamkan di kulkas dan sekarang siap mau aku panggang. Nah, jadi hari ini aku bikin cookiesnya itu chocolate chips, terus aku kasih walnut. Jadi ini first time, pertama kalinya aku bikin chocolate chips and walnut cookies. By the way, tangan aku ini udah bersih ya. Dan sebenarnya aku buat video ini itu bukan mau kasih lihat ke kalian cara membuat cookies. Jadi hari ini itu aku mau membahas lanjutan dari video yang aku buat kemarin sama dedinya Noah. Jadi setelah aku membuat video itu, dedinya Noah tuh bilang gini, kan sekarang yang stay di US itu kamu gitu, maksudnya aku gitu kan. Kenapa nggak kamu aja yang buat culture shock versi kamu selama kamu tinggal di US? Ya sebenarnya lebih make sense ya, karena kan Daddy Noah udah lama banget nggak ke Indonesia gitu kan. Terus tiba-tiba aku buatin video culture shock versi dia. Dan kemarin juga sempat ada yang komen di video itu, katanya bikin dong culture shock versi aku selama di sini. Nah, jadi hari ini aku mau bikin video culture shock selama aku stay di United States di beberapa bulan terakhir ini. Nah, jadi selama aku mau 5 bulan di sini itu kayak udah banyak banget hal-hal yang membuat aku tuh kayak kok kayak gini sih di sini gitu loh. Beda banget sama di Indonesia gitu kan. Nah, jadi culture shock yang pertama kali nih yang aku rasakan, yang pertama di sini itu adalah cara membersihkan diri kita setelah buang air. Maaf ya kalau misalnya agak jorok pembahasannya. Jadi di sini itu kalau misalnya kita pergi ke toilet umum di mana aja, di sini tuh nggak ada air guys. Jadi mau kalian buang air kecil, mau kalian buang air besar, ya kalian membersihkan diri cuman pakai tisu toilet aja, tisu toilet yang gulung itu loh, tahu kan? Jadi aku nggak biasa banget, karena kita kan di Indonesia terbiasa menggunakan air kan saat membersihkan diri seperti itu. Jadi aku ya kayak aduh susah banget buat beradaptasi. Jadi selama aku di sini tuh kalau aku keluar kemana-mana selalu bawa yang namanya tisu basah. Jadi tisu basah kayak buat baby gitu loh. Karena kalau menurut aku lebih bersih kalau aku pakai tisu basah itu daripada aku pakai tisu kering di toilet umum. Tapi kalau di rumah, alhamdulillah sih di rumah ada air ya buat bersihkan diri. Jadi aku alhamdulillah di rumah biasa gitu kayak kita di Indonesia juga. Jadi seperti itu. Dan yang kedua nih, maaf ya kalau aku sambil sibuk bikin kue. Jadi yang kedua yang bikin aku nggak biasa itu adalah orang-orang di sini itu kalau masuk rumah itu alas kakinya nggak dilepas. Jadi tuh lantai rumah tuh susah gitu mau bersih. Ya emang sih ya kayak sepatu atau sandalnya itu nggak terlalu kotor gitu kan. Tapi tetap aja kan guys nggak higienis gitu. Kalian masuk rumah pakai sepatu, pakai sandal yang kalian pakai kemana-mana. Kalian pakai ke store, kalian pakai ke pantai kemana gitu kan. Terus kalian masuk rumah dipakai lagi sepatu sandalnya. Itu bener-bener aku nggak suka sama kebiasaan yang itu, karena mau lantai bersih itu susah jadinya. Apalagi kan aku punya baby kemarin masih ini kan Noah awal-awal kesini itu masih belum bisa jalan, masih dia sering merangkak gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa nggak bersih banget Noah merangkak di lantai rumah padahal, tapi karena ya orang-orang kalau datang sepatunya nggak dilepas, aku merasa terganggu banget, nggak enak banget. Jadi itu kebiasaan yang aku nggak suka sama orang-orang yang tinggal di sini. Kebanyakan dari mereka tuh ya seperti itu. Ada Daddy Noah ya. Nah terus yang ketiga yang bikin aku kaget selama aku tinggal di sini. Ntar ya aku masukin kuenya ke oven dulu.
Aku ambil pen yang lain sambil kita menunggu yang itu dipanggang, kita bulet-buletin yang batch keduanya. Nah, tadi jadi yang ketiga itu aku kaget karena di Indonesia kayaknya benar-benar nggak ada yang kayak gitu. Jadi di sini itu ada yang namanya nude beach. Kalian tahu nggak nude beach? Yang pernah dengar pasti tahu nih. Jadi nude beach itu adalah pantai, tapi nggak banyak sih, tapi ada. Jadi itu pantai tempat orang bebas mau nggak pakai baju. Jadi pantainya itu namanya juga nude beach ya, artinya ya pantai telanjang. Jadi orang-orang di pantai ya benar-benar telanjang bulat dari atas sampai bawah. Pakai bikini pun nggak, cuman ya polosan gitu. Jadi ada yang di sini. What is wrong with your hair? I'm save some blue. Dia tuh tadi di kamar mandi lama banget, ternyata dia cukur rambut. Dan rambutnya yang tengahnya disisain, nggak dicukur. Ada-ada aja nih bapak-bapak satu anak. Bapak-bapak anak satu. Dia lagi ngambil cemilan. Karena ini udah jam ngemil nih. Udah sekitar jam 2:30 sore. Udah pada lapar lagi dari makan siang. Dia nggak mau diliatin di video. Jadi dia lewat doang. Nah, terus yang selanjutnya yang bikin aku shock sama tradisi di sini, ini sebenarnya tradisi yang bikin aku shock dan bikin aku seneng banget kalau misalnya aku tinggal di sini dalam jangka yang panjang. Jadi di sini itu kalau ada orang ulang tahun, orang yang ulang tahunnya yang ditraktir, guys. Jadi nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita mau ulang tahun tuh malah jadi males ya, malah kayak ulang tahun tuh sama aja ngeluarin banyak duit gitu. Karena kalau kita ulang tahun tuh kan teman-teman tuh selalu yang kayak traktir dong, kan kamu ulang tahun nih gitu ya kan. Kalau misalnya di sini kita ulang tahun itu bener-bener kita yang ditraktir, kita ditreat sama teman-teman, keluarga, pokoknya sama orang-orang terdekat kita gitu. Lebih masuk akal, lebih bikin seneng yang ulang tahun gitu kan. Nih, batch yang kedua juga udah mau selesai. Dan yang pertama tinggal sekitar 7 menit lagi nih dipanggangnya. Nanti aku mau cek dulu deh sebelum waktunya habis. Karena kadang ovennya ini tuh guys, dia gosong duluan gitu. Padahal aku tuh udah manggang kuenya tuh udah sesuai waktunya, udah sesuai panas ovennya, suhunya maksudnya. Tapi dia tetap kadang bisa gosong gitu bawahnya. Aku cek dulu ya, baru kita lanjut hal-hal yang buat aku kaget di sini ya. Dan cookies aku udah jadi nih. Jadi guys, cookies aku udah jadi. Nih, aku mau cobain dulu. Kita coba belah ya. Oh, kayak gitu hasilnya. Jadi ada chocolate chip sama walnutnya. Coba ya. Enak banget. Ya. Jadi kita lanjutin nih culture shock aku. Jadi tadi kan masih ngebahas yang masalah ulang tahun ya. Jadi kalau di sini itu kalau misalnya kalian merayakan ulang tahun kalian nih, jadi kalian tuh bakal buka kado dari orang-orang yang datang ke acara ulang tahun kalian itu pada saat kalian merayakan ulang tahun itu juga. Jadi nanti ada sesi buka kado. Kalau kita di Indonesia ya, kalau di tempat aku sih, aku nggak tahu kalau di tempat lain. Biasanya buka kado itu belakangan, pada saat tamu-tamu sudah pulang gitu kan, kayak udah kita aja di keluarga di rumah. Kalau di sini tuh beda, jadi bakal ada sesi buka kado. Jadi ya buka kadonya bakal rame-rame dilihat semua tamu undangan yang datang. Dan
tamu undangan tuh bakal tahu, oh yang ini ngasih ini, yang ini ngasih ini. Jadi gitu. Jadi mungkin kita bakal agak malu ya, atau agak gimana sih ya, malu lah pokoknya kalau ngasih hadiahnya yang kurang gimana gitu. Paham kan maksud aku? Nah, terus yang selanjutnya nih yang bikin aku agak kaget di sini itu, kalau kita belanja barang, mau itu online, mau itu di tokonya secara langsung, barang yang kita beli ini bisa loh guys yang namanya ditukar. Mau kalian ganti size-nya, mau tukar warnanya, atau bahkan kalian mau kembalikan dan minta duit kalian kembali, itu bisa banget. Jadi di sini kayak ada suka dukanya kayak gitu kalau kalian menjual barang. Kalau di Indonesia kan malah sering banyak tuh tulisan barang yang telah dibeli nggak bisa dikembalikan gitu kan. Jadi sini beda banget. By the way nih coklatnya berasa banget sama walnutnya, enak banget. Kayak percampuran yang pas gitu. Dicelupin di susu enak nih, atau di kopi atau di teh hangat. Kayak ini ya, kayak nenek-nenek di Indonesia makan biskuit dicelupin gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya di sini yang bikin aku kaget, ini bukan culture orang sini sih, tapi ini kayak perubahan waktu. Jadi di sini tuh ada yang namanya perubahan waktu. Jadi kemarin aku nyampe sini itu kan masih summer, masih musim panas. Dan pada saat mulai memasuki musim gugur, musim dingin, waktu itu berubah guys. Jadi kayak mundur 1 jam. Nah, jadi waktu kemarin aku pertama kali kesini, matahari terbenam itu, matahari tenggelam itu sekitar jam 6 lewat, kayak sama di Indonesia. Tapi pada saat masuki bulan yang aku bilang tadi, musim gugur dan musim dingin, jam 5 sore itu sudah gelap. Jadi matahari itu terbenam jam 5 sore. Jadi jam 5 sore itu udah gelap kayak malam gitu. Jadi tuh aku bikin aku kayak kaget aja gitu. Kok bisa sih? Cuman ini aku nggak search lebih lanjut sih, karena tidak merugikan aku juga gitu kan. Ya walaupun cepet gelapnya. Jadi aktivitas kita di luar kayak terbatas pada siang hari gitu kan, sore hari. Dan yang selanjutnya di sini itu saat kalian berkomunikasi sama orang, memberi orang sesuatu, itu tuh nggak peduli tangan kiri atau tangan kanan, sama aja. Kalau kita di Indonesia kan kalau kita pakai tangan kiri nggak sopan kan. Kalau di sini sama aja, nggak ada bedanya. Makanya kemarin mertua aku tuh malah yang dia sempat kaget, kenapa tangan kiri, apa masalahnya? Terus aku jelasin kalau di Indonesia, terutama kita orang Islam, kita membersihkan diri itu kan menggunakan tangan kiri. Jadi tangan kiri mungkin dianggap tangan yang mungkin kotor. Jadi maka dari itu dianggap nggak sopan gitu kan. Jadi seperti itu cara aku menjelaskan ke mertua kemarin. Nah, terus selanjutnya nih, yang beda banget dengan culture kita di Indonesia. Di sini itu, kalau kalian mau isi bensin, isi gas gitu, itu kalian tuh serba melakukannya tuh sendiri. Jadi kalian bayar sendiri, terus kalian isi sendiri ke mobil kalian atau ke motor kalian gitu. Jadi nggak ada petugas di sini yang kerja di pom bensin tuh nggak ada. Jadi kalian harus mandiri sendiri semuanya. Jadi beda banget kan sama di Indonesia. Jadi pas pertama kali aku di sini Dedi Nuah beli bensin tuh aku kaget, nggak ada yang kerja ya di sini. Jadi kalau kalian lagi nongkrong nih di kafe, nggak ada yang namanya kayak nongkrong lama-lama beli satu minuman doang, nongkrong berjam-jam sampai kafe orang mau tutup, restoran orang mau tutup. Di sini nggak ada yang namanya kayak gitu guys. Jadi kalau kalian lagi nongki nih atau lagi makan gitu kan, misalnya minuman kalian sudah tinggal sedikit gitu kan, pelayan bakal terus datang. Mau pesan lagi nggak, mau pesan lagi nggak. Jadi itu sama aja kayak mengusir kita secara halus gitu loh. Jadi kayak jangan lama-lama gitu loh di cafe ini. Kalian tuh bisa membunuh bisnis kita. Orang lain yang mau datang bisa jadi nggak bisa gitu kan, karena ada kalian yang nongkrong di situ lama-lama dan nggak pesan banyak gitu kan. Jadi menurut aku bagus sih, nggak merugikan yang punya kan, nggak merugikan owner sama pekerja. Jadi kalian tuh nggak bisa kayak gitu. Kalau kalian mau stay di cafe atau di restoran, kalian ya harus pesan terus. Oke, jadi Noah udah bangun tidur siang. Tadi aku udah denger suaranya, udah diambil sama dedinya. Dan dia kalau bangun tidur itu biasanya harus butuh mamahnya. Jadi sekian dulu video kita hari ini. Thank you so much yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kalian di rumah sama keluarga sehat selalu dan bahagia selalu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.